Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya? Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan Bu Siska. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 ya, pembelajaran 5. Di sini subtema 1 maksudnya, ya. Untuk kelas 2B sekarang coba buka halaman 36 anak-anak. Pembelajaran 5. Nah, kita akan disajikan teks berupa percakapan. Ayo kita baca bersama-sama. Yang pertama, kata balon, perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Kemudian dijawab oleh perahu, dengan bantuan angin balon. Jadi di sini balon dan perahu sedang berbincang-bincang atau berbicara. Si balon ini mau bertanya kepada perahu kertas, kok bisa berlayar atau bisa bergerak. Kemudian jawabannya, angin. Apa itu angin? Ada yang tahu angin itu apa? Jadi angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu mengapa bisa menggelembung? Tanya si perahu kertas kepada balon. Kemudian dijawab oleh balon, karena di dalam perutku juga ada udara. Perahu, ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Oh, berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Iya, jadi angin itu adalah udara yang bergerak. Ini poin pentingnya, diingat-ingat ya. Untuk nomor absen 1 sampai 15 dari Mbak Henzi sampai Mbak Siva, angin adalah udara yang bergerak. Diingat-ingat, nanti ketika Bu Siska dan kamu masuk sekolah, Bu Siska akan uji. Apa itu angin? Jawabannya adalah udara yang bergerak. Kita lanjut halaman 37. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di sini. Apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon tadi? Kemudian mengapa balon bisa menggelembung? Mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama. Ayo kita jawab bersama-sama. Ini bukan tugas ya. Nah, ayo langsung saja. Nomor 1. Apa yang dibicarakan perahu kertas tadi? Yaitu tentang angin. Kemudian nomor 2. Mengapa balon bisa menggelembung? Karena berisi udara. Nomor 3. Mengapa perahu kertas bisa berlayar? Jika diapungkan karena mendapat tekanan dari angin. Sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Ada ban. Kemudian ada apa lagi? Lampion. Ya, dan lain sebagainya. Lanjut. Ayo sekarang kita membaca kegiatan praktek berikut. Nanti Bu Siska akan tunjukkan prakteknya ketika di sekolah ya. Kamu hanya membaca saja ketika di rumah. Besok Senin. Nomor 1, alat dan bahannya itu ada balon dan ada kantong plastik bening. Caranya, pertama tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian ikat mulut balon dengan karet. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya ikat mulut plastik dengan karet. Amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa kira-kira simpulannya? Jadi balon ini ditiup ya. Nah, kemudian diikat dengan karet. Kemudian
kita meniup kantong plastik lainnya ya, kemudian diikat. Lah, apa perbedaan balon dan plastik? Jadi mereka ini kalau diisi udara bentuknya itu mengikuti wadah. Jadi jika balon isinya udara, maka udaranya bentuknya seperti balon. Tapi jika kantong plastik ini diisi udara, bentuk udaranya menyerupai kantong plastik atau seperti kantong plastik. Kesimpulannya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nanti Bu Siska akan tunjukkan praktek ketika di sekolah, baru nanti kamu akan mengerti. Nah, sekarang halaman 39. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Ini yang perlu digaris bawahi. Bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Ayo sekarang kita jawab bersama-sama. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan? Seperti balon. Nomor 3. Apakah sama bentuk udara ketika ditiup dengan balon dengan kantong plastik? Beda. Jadi kalau udaranya ada di balon, bentuknya menyerupai balon. Kalau udaranya di dalam kantong plastik, maka bentuknya seperti kantong plastik, sehingga disebut berbeda. Nomor 2, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Ya seperti kantong plastik. Nomor 4, bagaimana menurutmu sifat udara? Udara bentuknya berubah seperti bentuk wadahnya. Beda kalau benda keras seperti meja, itu tidak berubah, diletakkan dimanapun tidak berubah. Sekarang ayo kita baca. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku ada juga beberapa aturan. Nah, apalagi ya aturannya ya. Contoh aturan di rumah. Nomor 1, bangun pagi pukul 5. Setelah bangun merapikan tempat tidur. Selalu minta izin bila berpergian. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu, ingat ya. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Sore hari membantu ibu dan ayah. Pukul 7 malam belajar dengan rajin. Pukul 9 tidur. Ini adalah contoh aturan. Nah, kamu juga bisa membuat aturan ini. Contoh misalkan ya, Mbak Kalista bangun pukul 04.30. Setelah itu sholat subuh lah. Ya, nah seperti itu. Itu adalah aturan di rumah atau kegiatan kamu ketika di rumah. Halaman 42, kamu telah membaca beberapa aturan. Nah, bagaimana dengan aturan di rumah? Nah, ayo kita centang bersama-sama ya. Nomor 1, menonton sampai larut malam. Boleh? Tidak boleh. Itu enggak boleh ya, nanti sakit kamu, enggak istirahat. Membantu ayah dan ibu? Ya wajib. Mengerjakan PR? Wajib. Bermain dengan curang? Enggak boleh ya. Enggak boleh, itu tidak baik. Meminta izin kepada orang tua? Ya harus izin dulu, enggak boleh langsung pergi, nanti bundanya bingung. Sudah paham? Oke, lanjut ya. Halaman 43 tugasnya. Nah, berdiskusilah dengan ayah ibu. Nah, sekarang kamu tulis di buku. Yang punya buku boleh langsung. Yang nggak punya buku atau yang bukunya dari sekolah, kamu tulis di buku halus. Oke, ingat ya, di buku halus tentang aturan di rumah.
Ini dituliskan dari pagi sampai siang saja. Bu Siska, kalau aku pingin sampai malam boleh, tapi kalau yang pagi dengan siang itu sudah cukup. Ya, Bu Siska tidak menyuruh sampai malam karena terlalu banyak, cukup sampai siang. Tetapi kalau kamu ingin sekali sampai malam tambah bagus, terserah ya. Sekian dari Bu Siska, tugasnya dikumpulkan hari Senin di sekolah. Di sekolah, ingat ya anak-anak, di sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.